Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Murdaningrum dengan MPM 20424141. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, untuk judul dari materi yang saya akan sampaikan ialah perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu susunan rencana yang dibuat sebagai pedoman dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara terarah dan sistematis. Yang selanjutnya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia pada tahun 1947 sampai sekarang. Yang pertama, kurikulum 1947. Ciri-ciri kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama kali yang dilaksanakan di sekolah di Indonesia pada awal kemerdekaan, menekankan pembentukan karakter dan semangat kebangsaan, dan fokus pada pendidikan budi pekerti serta pengaruh sistem pendidikan Belanda yang masih kuat. Tujuan kurikulum 1947 yaitu membentuk manusia merdeka, berakhlak, dan cinta tanah air. Perbedaan dengan kurikulum sebelumnya adalah mengganti sistem pendidikan kolonial dan membentuk sifat nasionalisme. Yang kedua adalah kurikulum 1952. Ciri-ciri kurikulum 1952 adalah materi pelajaran dirinci secara jelas. Setiap mata pelajaran ada tujuan spesifik dan guru mengajar sesuai dengan bidangnya. Perubahan dari tahun 1947 yaitu dapat lebih sistematis dan terstruktur dan tidak menekankan pendidikan karakter tetapi pelajaran juga. Yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum 1964 mempunyai konsep utama yaitu Pancawardhana yang berisi tentang cipta yang artinya mengenai kecerdasan, rasa artinya emosional, karsa adalah kemauan, karya adalah keterampilan dan moral. Kurikulum ini lebih fokus mengenai pengembangan manusia secara menyeluruh. Perubahan dari 1952 yaitu belajar tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga mengenali perkembangan manusia. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 memiliki ciri-ciri di antaranya menekankan pendidikan, moral, pengetahuan, dan keterampilan, berorientasi pembentukan manusia Pancasila, dan lebih sederhana dari kurikulum 1964. Perubahan dari 1964 yaitu menghapus konsep Pancawardhana dan lebih fokus pada ideologi Pancasila. Yang kelima, kurikulum 1975. Ciri-ciri dari kurikulum tersebut adanya pendekatan sistem instruksional, ada tujuan instruksional umum dan khusus, pembelajaran lebih sistematis. Perubahan dari 1968 yaitu lebih detail dan administrasi, serta guru harus membuat satuan pelajaran yang detail. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum tersebut mempunyai ciri-ciri, di antaranya lebih dikenal dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Perubahan dari 1975 yaitu dari teacher counter sampai student counter, yang siswa aktif dalam berdiskusi dan bereksperimen. 7. Kurikulum 1994. Ciri-ciri kurikulum tersebut adalah perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Materi pelajaran sangat padat, serta sistem catur bulan.
3 kali pembagian semester. Perubahan dari 1984 yaitu beban materi lebih banyak, kurang fleksibel, dan banyak siswa yang merasa terbebani. 8. Kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Memiliki beberapa ciri, diantaranya menekankan kemampuan siswa, berbasis kompetensi, dan penilaian berdasarkan hasil belajar. Perubahan dari 1994 yaitu fokus dari materi sampai kompetensi dan siswa harus memiliki keterampilan nyata. 9. Kurikulum 2006 KTSP atau biasa yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ciri-ciri kurikulum 2006 atau KTSP ialah sekolah memberikan kebebasan dalam menyusun kurikulum berbasis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang disentralisasikan pendidikan. Perubahan dari KBK 2004 yaitu otonomi sekolah lebih besar dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 10. Kurikulum 2013 K13 memiliki ciri-ciri diantaranya penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, pembelajaran tematik, adanya pendekatan melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Perubahan dari KTSP yaitu penilaian lebih kompleks dan integrasi pendidikan karakter. Yang 11. Kurikulum Merdeka, kurikulum nasional terbaru. Ciri-ciri dari kurikulum tersebut adalah pembelajaran fleksibel, berpusat pada siswa, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5, materi lebih sederhana dan esensial, dan guru lebih bebas untuk metode pembelajaran. Perubahan dari kurikulum 2013 yaitu fokus pada kompetensi dan karakter, lebih fleksibel dan tidak kaku. Bahan materi lebih ringan, dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari 1947 sampai sekarang. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan serta keliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.